teman-teman, jadi sekarang kita lagi berada di Rumah Kaos. Di sini saya lagi berbincang dengan salah satu pegawai dari Rumah Kaos. Oke Kak, dengan kakak siapa? Dengan Nindi. Oke, Kakak Nindi. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Oke. Jadi untuk Rumah Kaos ini sendiri sudah berdiri sejak kapan ya, Kak? Sejak 2016 kita udah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Untuk pendirinya siapa, Kak? Pendirinya Raden Cikawang, Pak Raden Cikawang. Oke. Untuk jumlah karyawannya sendiri saat ini berapa, Kak? Ada 10 orang. Oh, 10 orang. Oke. Untuk saat ini Rumah Kaosnya buka dari jam berapa ke jam berapa, Kak? Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Untuk produksinya Rumah Kaos ini memproduksi apa saja? Banyak, ada kaos, ada hoodie, ada tumbler, mug, terus plakat, banyak. Banyak ya, Kak. Untuk cabangnya sendiri udah ada di mana aja, Kak? Cabang kita satunya di Gintung. Sebenarnya kita ini yang cabangnya sih, yang lama itu yang di Gintung. Nah, baru rumah kaos ada gitu. Oke. Baik, selanjutnya untuk produksinya tadi apa saja, Kak? Produksinya tadi ada kaos, hoodie, tumbler, mug, plakat, merchandise kayak ganci. Oke, terima kasih ya, Kak. Oke, selanjutnya sekarang kita lagi bersama dengan Kakak Hafiz. Oke, Kakak Hafiz, sebelumnya Kakak Hafiz di sini sudah bekerja berapa lama, Kak? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Kakaknya dari divisi apa? Bagian produksi. Oke, bagian produksi ya, Kak. Baik, bagian produksi pasti dekat banget dong sama yang namanya tinta-tinta kalau di bagian Rumah Kaos ini ya. Sebelumnya Kakak, apakah Kakak menggunakan bahan kimia tertentu selama proses sablon? Ya, Oke, selanjutnya seberapa sering Kakak terpapar tinta itu tadi selama di rumah produksi ini? mungkin untuk kegiatan sehari-harinya setiap bekerja pasti terpapar tinta gitu. Berarti tiap hari ya, Kak? Oke. Selanjutnya, apakah bahan kimia yang Kakak tadi pakai itu tempatnya dipisahkan dari ruang kerja? Ya, untuk penyimpanan dipisahkan. Baik, dipisah. Lalu, untuk ventilasi di ruang kerja apakah memadai? Cukup memadai, aman. Oke, apakah sebelumnya Kakak pernah diberi pelatihan tentang cara penggunaan bahan kimia? Ya, pasti. Karena dari awal pembelajaran pasti diajarin prosesnya dan amannya gimana pasti diajarin. Baik, berarti ada pelatihan khususnya ya, Kak. Oke, selanjutnya kalau lagi kerja nih, apakah kakaknya pakai APD alat pelindung diri kayak masker, sarung tangan, atau lain-lainnya? Kalau masker pakai sih, cuman kalau sarung tangan enggak. Oke, masker ya. Lalu kalau maskernya itu dipakai terusan atau kadang lupa, kadang dipakai? Sebenarnya kalau pakai masker itu pas produksi aja ya, karena kadang kalau pas lagi santai ya kurang nyaman juga. Jadi pas produksi pakai kita masker. Oke, jadi dipakai. Apakah APD tadi itu disediakan oleh perusahaan atau disediakan oleh kakaknya sendiri? Disediakan dari kantor. Oke, disediakan dari kantor ya, Kak. Untuk selanjutnya, kakak kan tadi dari tim produksi ya. Kakaknya tuh lebih sering kerjanya duduk atau berdiri? Duduk, lebih sering duduk. Biasanya dalam sehari itu kakak bisa menghabiskan berapa jam untuk duduk? Dalam sehari kerja 7 jam ya kemungkinan 5 jaman duduk gitu. 5 jam. Itu duduknya disediain kursi atau tikar gitu nggak, Kak? Kursi. Oh, berarti nyaman ya. Oke, selama kerja itu kakak ada keluhan fisik kayak nyeri punggung, leher, pergelangan tangan kayak gitu nggak? Kadang ada sih ya, kadang ya kalau kelamaan duduk ya pegel, kadang berdiri dulu sebentar, udahnya lanjut lagi gitu. Pegal leher kayak gitu ada nggak, Kak? Ada kadang. Itu seberapa sering munculnya? eh, Jarang sih ya, cuman di saat kita lagi bener-bener banyak kerjaan dan kita lebih banyak fokus, kadang suka nyeri kadang kan di bagian leher, kadang ya bagian pinggang juga kadang. Nah itu alihnya kita kadang
suka berdiri dulu, jalan-jalan sebentar, udahnya ya lanjut lagi gitu. Oke, berarti sering ya. Terus untuk pegal-pegalnya itu sering timbul setelah kerja nggak kak? Kayak pulang kerja malamnya pas mau istirahat itu sering timbul nggak pegalnya? Enggak sih, lebih ke di jam kerjanya. Setelah sampai rumah ya udah hilang gitu. Oke, berarti tidak terlalu membebani ya kak. Oke, selanjutnya di tempat kakak tuh di divisi kakak pasti ada mesin ya. Nah, apakah ada kebisingan saat kerja? Ada. Nah, biasanya kakak tuh terpapar kebisingan tuh berapa lama? Pas jam produksi. Biasanya kebisingannya itu semengganggu itu nggak kak? Kayak buat kakak sampai harus tutup telinga gitu atau pakai alat penutup telinga? Enggak sih. Nggak, berarti masih bisa ditoleransi ya. Terus selanjutnya untuk jadwal kerja, pasti bagian produksi ini agak berat ya kerjanya. Biasanya kakak kerja sehari itu berapa jam? Kurang lebih 7 jam. 7 jam. Oke. Biasanya kalau lagi kerja tuh ada jam istirahatnya nggak kak? Ada. Oke. Terus ada jadwal rotasi atau shift kerja nggak di kak? Ada. Selanjutnya untuk pelatihan kerja tadi ada ya pelatihan cara penggunaan tinta ada. Oke, selanjutnya kalau misalnya nih perusahaannya salah satu anggota atau pekerjanya lagi ada celaka, tuh gimana tanggung jawab perusahaannya? Maksudnya gimana? Misalnya kalau salah satu pegawainya terkena sakit gitu, perusahaannya ikut bantuin nggak? Kalau kondisinya sakitnya parah atau seperti kecelakaan ya mungkin dari pihak kantor ada ini ya bantuan mungkin untuk biaya sedikit pengobatan. Nah, sebelumnya konteksnya untuk sakit gara-gara pekerjaan kak, kayak misalnya keseleo tangannya gitu. Ya ada sih kadang ada. Ada ya kak. Oke kak, pertanyaan dari kita itu aja. Terima kasih kak Hafiz buat waktunya. Selamat kerja. Selamat siang Kak. Kami dari mahasiswa FK Unila. Nah, kedatangan kami di sini untuk mensurvei faktor-faktor resiko penyakit akibat kerja. Nah, jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Kak. Apakah Kakak bersedia, Kak? Ya, makasih Kak. Nah, oh ya, pertama nama Kakak siapa ya Kak? Nama saya Budi Irawan. Jadi saya panggilnya Kak Budi ya. Nah, Kak Budi pekerjaan di sini apa Kak? Operator mesin UV. Sebagai operator mesin UV. Nah, itu boleh tahu nggak Kak alat-alat yang dipakai apa aja? Alatnya ya mesin UV gitu. Mesin Kayak gitu. laminating, kayak mesin bor, kayak gerindra gitu. Amplas gitu, macam-macam. Oh ya. Ada berkaitan dengan paparan bahan kimia nggak Kak? Kayak larutan atau kayak tinta? Kalau tinta emang kita pakai ya buat tinta mesin. Paparan kimia paling debu aja sih, debu mesin laser gitu. Mesin laser ya Kak? Soalnya kita motong akrilik. Oh ya. Nah, apakah diberikan pelatihan Kak untuk penggunaan alat-alatnya? Enggak sih, otodidak aja. Otodidak itu diajarin atau belajar sendiri Kak? Belajar sendiri aja, paling pakai masker aja gitu. Oh iya. Nah, untuk peralatan APD-nya apa aja ya Kak? Peralatan pelindung diri. Nggak ada sih, cuman masker aja. Masker aja. Iya. Kakak sehari-hari itu ngegunain alatnya sambil duduk atau berdiri Kak? Iya. Berdiri, duduk, campur aja gitu, berdiri. Nah, jadi setiap hari ada keluhan nggak Kak? Karena duduk atau apa? Nggak sih, nggak ada keluhan. Biasa aja.
Oke, karena duduknya itu kira-kira berapa lama, Kak? Nggak nentu sih, paling duduk 5 menit 10 menit ntar lanjut lagi gitu. Soalnya banyak yang rame. Untuk sehari Kakak kerja berapa jam, Kak? 8 apa 10 jam gitu. Nah, eh, keluhan lain nih yang terkait udara itu ada nggak, Kak? Kalau soal udara nggak ada sih Kak, soalnya kita pakai blower pembuangan asap dari mesin itu. Untuk sirkulasi udara di bawah itu lancar nggak, Kak? Atau sesak atau bagaimana? Lancar sih Kak, soalnya ada ventilasinya juga sih. Jadi ini alur pembuatan sablonnya itu di tahap mana ya, Kakaknya? Maksudnya gimana? Eh, Setelah sablonnya dicetak nih itu dikirim kemana ya, Kak, biasanya? Kirim ke konsumen lah Kak. Ini agak berapa jam? Untuk peralatannya sendiri itu dilakukan pembersihan nggak, Kak? Atau pemeliharaan? Paling kita bersihin aja, kalau udah selesai pemakaian kita bersihin lagi biar enak dipakai lagi, nggak kotor debuan. Eh, Mungkin itu sih, Kak. Ya, di tempat kerja Kakak ini ada nggak kayak panduan gitu dari perusahaannya? Panduan kerja atau pernah ada pelatihan untuk keselamatan kerja? Oh itu belum ada sih, keselamatan kerja. Pernah tapi kan, Kak? Oh ya, oh ya, itu aja, Kak. Maaf mengganggu waktunya, wawancaranya udah selesai. Terima kasih, Kak. Baik, selamat siang Kak. Izin keterangan dulu, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, itu dari anak didiknya Dokter Fitria. Boleh tahu sebelumnya Kakak dengan siapa, Kak? Ya, dengan Rafli Al-Fayed. Kak Rafli berarti ya panggilannya ya. Kak Rafli ini usia berapa, Kak? Saya usia 26, 26. Kalau boleh tahu sebelumnya Kakak di sini kerja udah berapa tahun nih, Kak? kurang lebih 6 6 tahun. 6 tahun. Baik. Kalau boleh tahu juga Kakak di bidang apa ya untuk di sini bagian apanya? Sebenarnya saya kalau di sini umum sih Mas, kadang ya ngebantu produksi, kadang juga kayak belanja barang, antar barang gitu. Oh, Gitu. Oke, baik. Baik, dari pekerjaan itu saya juga ada beberapa pertanyaan, mungkin ntar bisa dijawab ya Kak. Oh, iya. Kalau emang ada yang sekiranya kurang nyaman bisa di skip juga ya Kak. Iya. Yang mau saya tanya itu yang pertama kan di sini untuk produksi dari sablon baju dan jaket dan lain-lainnya kayak itu, kalau boleh tahu di sini itu produksinya itu bagaimana ya Kak ya? Kayak pembuatannya gitu menggunakan apa? Kayaknya untuk kalau kayak sabun kaos kan kita pakai digital nih Mas ya. Jadi setelah proses desain itu dikirim ke operator mesin DTF. Iya. Terus dicetak. Nah, setelah dicetak baru masuk ke proses press, dia press ke kaosnya itu. Nah, setelah itu ya sudah di press, langsung di packing. Oh, baik. Berarti dari proses itu juga menggunakan juga tinta ya? Ya, tinta. Oh, baik. Jadi dari tinta ini kan biasanya juga nimbulin bau ya kayak. Nah itu kalau dari tim produksi sendiri tuh pernah nggak sih Kak ada keluhan kayak ada sesek atau ada seperti kurang enak gitu supaya nggak pusing itu ada nggak sih? Mungkin ya pernah ya Mas ya. Apa hanya beberapa kali lah jarang. Kan karena kita juga antisipasi kayak pakai masker itu. Iya. Terus juga kadang dari perusahaan juga itu disediain kayak susu beruang gitu. Iya. Berarti sesekali muncul ya untuk ininya dari sini. Berarti dari yang Kakak omong tadi juga ada penggunaan APD alat pelindung diri sendiri ya untuknya berupa masker ya. Untuk kalau sarung tangan ada Kak? Kalau untuk sarung tangan enggak. Enggak ya, sama produksi berarti nggak pakai Iya, masker biasanya. Iya, yang masker. pakai. Untuk produksi sendiri ini juga rata-rata Kakak sama teman-teman yang lain tuh berdiri atau duduk Kak, biasanya? Ya, tergantung kondisi sih Mas ya, kadang duduk, kadang berdiri gitu. Oh, oke. Untuk
kondisinya kan antara duduk dan berdiri ya. Kalau itu biasanya ada nggak sih Kak, dari teman kakak atau kakak sendiri itu ngerasa kayak sakit di bagian pinggang atau sakit di mungkin kalau duduk juga agak membungkuk ya, jadi kayak di punggung gitu sakit tuh ada nggak sih? Ya pernah sih ya beberapa kali gitu kan, misal kalau lama duduk tuh kan kayak pinggang tuh kayak pegel gimana gitu. Gitu. Berarti sakit di pinggangnya itu juga tergantung dari lama juga produksinya ya. Oh ya, kalau boleh tahu dari lama produksi itu biasanya satu kali produksi berapa lama ya? Ya misalnya kalau jam kerja ya normal sih mas ya, 8 sampai 9 jam lah gitu. 8 sampai 9 jam ya berarti. Untuk dari waktu produksi itu biasanya ada waktu istirahatnya nggak ya? Ada. Berarti untuk buat perenggangan juga ada. Iya, gitu ada. ya. Makan biasanya ya. Kalau untuk kebisingan sendiri dari mesin-mesin yang kakak pakai di sini gitu, itu sempat mengganggu nggak kak, sampai kayak panas di telinga sampai pusing itu ada nggak? Alhamdulillah nggak ada sih mas, karena ada kayak blower itu dia. Ya berarti jadi dari suara-suara itu juga nggak ngeganggu ya. Nggak ngeganggu. Nah untuk masalah keselamatan kerja ya kak ya, kami maaf juga mau nyinggung itu kalau di sini tuh kak untuk penggunaan alat itu diajarin atau enggak ya kak untuk penggunaan alat press mungkin atau yang lainnya? Ini tuh diajarin juga sih mas, terkait misalkan kayak daya listrik tuh kan. Ya itu apa ya, kadang ya kita nggak bisa, misalkan hujan nih, misalnya hujan deras nih kan, itu ya apa harus dipadamin lah itu. Jadi nggak bisa produksi gitu, agar tidak terjadi ya tadi kayak meledak gitu lah. Iya. Berarti untuk antisipasinya juga pun kalau terjadi juga udah diajarin berarti ya kayak untuk penanganan awalnya sampai mungkin tim bantuan medis atau apa mungkin ada hal-hal juga yang tidak diinginkan juga diajarin. Mungkin ada satu pertanyaan lain itu masalah di untuk yang kayak masalah-masalah kecil kayak misalnya kan nggak mungkin ya nggak ada kayak terkilir terus itu juga ada nggak kak buat diajarin penanganan awalnya mungkin kayak P3K-nya gitu? Ya, cuman ya kayak biasa aja mas, misal kalau mesin ya jatuh nih luka gitu kan, itu ya sudah disediain sih kayak P3K-nya itu kayak betadine dan lain-lain. Berarti emang udah disediain? Udah ya? disediain. Okay. Mungkin itu aja sih kak yang pengen ditanyain. Sebelumnya saya juga meminta maaf karena udah nunggu waktu kakak dan makasih banyak ya kak. Selamat sore kak, perkenalkan saya Dewi dari mahasiswi FK Unila. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya tentang kegiatan kakak sebagai pekerja di rumah kos. Apa kakak bersedia kak? Oh ya, sudah. Sebelumnya saya berbicara dengan kakak siapa? Rizky, Kak Rizky ya. Kakak di sini kerjanya sebagai apa kak kalau boleh tahu? bagian produksi Bagian produksi. Udah bekerja berapa lama kak? kurang lebih 2 tahunan. Udah 2 tahun ya. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya tentang kegiatan kakak lah dalam proses sehari-hari dalam produksinya. Di sini kan prosesnya sablon ya kak ya. Jadi pasti terpapar bahan kimia ya kak? Kalau untuk itu ada juga sih karena semua untuk produksi itu banyak bahan kimia juga. Nih ke bahan kimia. Tadi karena ada tinta-tinta itu. Seberapa sering sih kak terpapar sama bahan kimia yang dari proses produksinya tadi? Kalau untuk itu karena kita produksi tiap hari nih ya, itu mungkin bisa tiap hari kita ngerasain sih kak. Gitu. Terus selama masa produksi itu kan terpapar nih bahan kimia setiap hari. Itu kakak ada ngerasa pusing atau sesak napas gitu dengan adanya paparan tadi? Mungkin kalau karena udah di awal tuh kerasa banget. Mungkin sekarang kan udah sering ya, nggak terlalu sering tapi masih aja. Lebih ke Kayak batuk atau pusing gitu. pusing itu bertahan lama atau kayak cuma beberapa menit? Ya, cuman sekilas gitu aja. Sekilas ya kak ya. Sama masa produksi pembuatan sablonnya ini, kakak pakai alat pelindung diri nggak kayak masker atau sarung tangan gitu? Paling cuma masker sih. Dalam kondisi produksinya ini kakak lebih sering posisinya berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri. Dalam produksi kakak pembuatan baju dengan proses sablonnya ini kakak lebih sering berdiri atau duduk ya kak? Berdiri. Berdiri. Terus karena posisi berdiri ini kakak sering ngerasain sakit di leher atau pinggang gitu nggak kak? Paling pinggang sih, pinggang kaki itu. Kalau misalkan sakitnya itu bertahan berapa lama kak kira-kira? Ya mungkin kita kalau ini istirahat aja sebentar, ntar lanjut lagi gitu. Terus selama masa produksi ini kakak ada ngerasa ada kebisingan yang mengganggu telinga nggak kak? Paling di mesin sih kak, karena kita kan deket mesin banget tuh, deket banget sama mesin. Terus karena kebisingan itu kakak jadi kayak ngerasa sakit telinga gitu atau berdengung gitu kak?
mungkin sesekali sih, tapi nggak terlalu ngerasain. Mungkin sesekali ada karena deket banget soalnya sama mesin. Selama setiap hari produksi itu selalu ngerasa seperti itu kak? Ya, Oke. Terus sama masa produksi ini kakak biasanya bekerja berapa lama dalam satu hari kak? kisaran 4 sampai 5 jam sih itu. Terus di waktu bekerja ini kakak ada waktu istirahat nggak kak? Ada Kalau boleh tahu berapa lama kak? kurang lebih 1 jam. Oke. Selama masa produksi ini kakak diajarin nggak kalau misalkan ada kecelakaan nih, bagaimana tata kesananya gitu ngadepinnya kalau misalkan ada kecelakaan kerja? Belum pernah sih. Jadi belum ada panduan ya kak ya? Belum ada. Mungkin itu aja kak yang saya ingin tanyakan terkait dengan produksi di sini. Mohon maaf mengganggu waktunya kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik kak, selamat siang. Iya, Perkenalkan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung mau di sini mau buat wawancara sedikit tentang masalah kedokteran okupasi itu dimana buat kesehatan di bidang pekerjaan. Jadi dimana pekerjaan itu bakal kena ke bagian kesehatan dari pekerja itu sendiri atau tidak. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya kakak dengan kakak siapa? Aku Yudhistira. Kak Yudhistira. Baik, Kak Yudhistira, kalau boleh tahu di sini bagian apa ya kak? Aku desain sih. Oh, bagian Sebenarnya, desain. Oke, baik. Di sini kakak di bagian desainnya udah berapa tahun ya? Aku di sini kan baru nih, kita 3 tahun. Kita jalan 3 tahun. 3 tahun ya, berarti udah cukup lama ya kak. Enggak sih, lumayan lah. Baik, aku di sini mau nanya dulu nih kak, kan di sini dari Rumah Kaos 46 ini kan bagian sablon-sablon ya kayak saya lihat tuh ada topi, ada baju, ada ini. Itu kalau boleh tahu produksinya gimana sih kak? Alur. Kalau untuk alurnya kita produksi itu dia dari konsep desain. Nah, ketika konsumen udah fix desain, baru kita lari ke cetak. Proses cetak. Habis proses cetak yang di mesin tadi yang di bawah, udahnya baru finishingnya kita itu pakai metode press. Metode press. Oke, baik. Berarti kalau kakak di bagian desain ini kepapar nggak sih kak sama alat-alat cetak itu sendiri tadi? Paling kalau untuk kepaparnya kita ke ininya sih paling kita dengan mesin laser sih. Mesin laser ada di belakang dia. Jadi dia tuh mungkin bau apinya itu ya. Dia agak ke hidung itu agak nyengat gitu lah. Itu biasanya nimbulin sakit nggak sih kak? Kayak sakit kepala atau pusing, sesek gitu? Ada nggak? Paling kalau untuk di bawah sih paling dia nyesek sih dia. Kalau untuk pakai masker ya. Berarti kalau untuk seseknya itu kakak tanggulanginya bisa pakai masker gitu ya kak? Iya, kita pakai masker sih kita. Kalau selain masker, kalau boleh tahu alat pelindung dirinya apa tuh kak? Apa ya? Ada sarung tangan mungkin? Iya, kita sarung tangan sih, sarung tangan, masker sama kacamata sih. Kacamata ya. Oke. Berarti buat ngelindungin mata juga. Iya, ya? ngelindung mata juga dia. Berarti secara nggak langsung udah dikasih tahu juga ya dari awal. Buat pertanyaan selanjutnya nih kak, aku ada masalah tentang kan kakak di bagian produksi juga. Iya, ini produksi kebanyakan juga. duduk. Duduk. Ya di bagian desain dan produksi ini kan duduk kan. Itu kalau kakak buat duduknya itu pernah ada masalah nggak kak, kayak sakit di pinggang atau gimana gitu? Ada sih, paling pinggang sih kan. Karena kan kita kerjanya duduk ya. Dari jam 9 tuh nyampe jam 5 tuh kebanyakan duduk sih. Iya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya. Berarti dari situ kakak biasanya kadang merasakan Iya, gitu ya kayak di bagian kena pinggang si gitu. pinggang. Kalau bagian yang lain kan kayak di bagian pundak, di leher gitu. Kalau leher sih dia. Leher ya. Karena ngeliat layar ya kayak Bener. Baik. Kalau dari masalah kan tadi ada alat laser ya kak ya? Iya, laser. Itu kakak ada suara-suara bisingnya gitu nggak sih kak? Ada dia suara bising, ada dia. Bising ya? Itu ganggu nggak sampai bikin telinga kayak panas, sakit? Ganggu banget sih dia. Itu ada alat pelindungnya juga kak di bagian telinga itu? Paling kalau untuk pelindung ada sih dia, ininya itu sih dia. Headphone gitu ya. Oke. Iya. Berarti di sini juga udah nyediain buat APD semuanya ya? Iya, Kak? ya benar. Baik dari sisi awal sampai akhir Awal ya. produksi. Tadi kan kakak bilang juga udah mulai dari jam 9 ya kak ya? Iya, kita jam 9 sampai buka. jam 5. Itu ada waktu istirahatnya nggak kak? Kita istirahat itu 2 ya. Dari zuhur Iya. kita udah istirahat, makan siang, terus asar juga kita istirahat sih. Untuk sholat ya. Oke, iya. Jadi berarti ada waktu ya kak buat perenggangan. Iya, perenggangan sih. Oke, siap. Berarti selain dari sholat juga kakak juga ada waktu buat istirahat buat perenggangan. Benar.
Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Kak yang Boleh. bisa aku tanyain itu tentang keamanan kerja, di mana itu kan kakak di bagian di sini udah 3 tahun ya Kak Iya. ya. Itu dari awal emang kakak diajarkan ya Kak ya untuk bagian ini. Nah saya mau nanya yang masalah keamanannya Kak, gimana kalau ada trouble atau Iya. masalah ke bagian pekerjaan, baik kakak mau teman kakak itu ada nggak Kak diajarin? Paling kalau untuk trouble sih kita apa ya, paling distrik sih paling sama ya mungkin ini ya dari apa sih tim mesin uapnya itu ya, mungkin itu sih mungkin yang bermasalah kan dia, karena kan dusting uap tuh dia ngimbun tuh. Ya itu dia, makanya kalau bisa ya itu pakai masker kita sih. Iya. Berarti kalau ada trouble di situ juga sudah diajarkan ya, Kak, ya? Ya kita udah diajarin. Berarti juga selain itu kalau untuk P3K-nya berarti ada Kak untuk kalau Kita penanganan ada. Ada kita Oke, P3K ada. Berarti semuanya dari baik awal sampai akhir produksi, semua keamanan juga buat itu ada semua. Ada semua SOP-nya kita jalanin sih. Oke, siap. Nah, kalau untuk pertanyaan udah sih Kak, dan Boleh. maaf juga buat nganggu waktunya. Nggak Makasih apa-apa. banyak ya, Kak. Sama-sama. Sih, Kak. Baik, kita selanjutnya mau ngeliat juga nih produksi, alur produksinya ya. Pertama kita mau nanya dulu nih Kak, awal produksi itu gimana? Kalau untuk kita kan kita emang menerima jasa makro nih. Jadi kita itu melayani untuk percetakan-percetakan kecil di luar sana. Nah itu mereka itu tinggal ngirim gambar ke kita, lalu kita proses, lalu kita cetak. Untuk proses dan cetak itu ada berapa rute juga sih Kak. Ada berapa langkah-langkahnya. Kayak pertama kita wrapping dulu nih di komputer tuh. Kita setting dulu ukuran medianya berapa warna juga kita atur, terusan juga ketebalan kita atur, terusan juga model dari ukuran sekian milinya kita atur juga sampai detail. Terus kita konfirmasi dengan konsumen, oh Kak apakah file seperti ini, kita konfirmasi aja propping. Kalau udah di ACC dari konsumen kita baru turun ke bawah gitu. Kalau mau langsung ke cek mesinnya nggak apa-apa, Oke, langsung aja. Ada kita ikut ya. Nah ini langkah-langkah untuk pas dapat dari konsumen nih, kan dapat gambar dari konsumen, konsumen ngirim file. Nah ini udah kita proses semua, kita susun nih dari ukuran yang disesuaikan dari konsumen sama mesin kita di bawah. Nah itu ada beberapa yang udah kirim, udah diproses ke bawah. Kalau mau langsung ke mesin nggak apa-apa langsung. Udah. Untuk yang baju ya sendiri, untuk buat PDH ya sendiri, buat topi sendiri, banyak sendiri cabang semua. Kayak model dari MUK juga sendiri, beda mesinnya. Beda-beda ya. Kalau untuk yang sablonnya aja yang aku jelasin tadi dari awal, karena kita ngejalanin buat yang makron itu udah jadi, nanti langsung diproses di mesin, kan udah di ripping itu dari atas turun ke bawah, langsung di ripping, cetak, kalau udah jadi baru kita konfirmasi konsumen. Kalau melihat mesin itu kan langsung aja di set. Oke. Maaf ya Kak. Atas tuh udah di ripping, udah apa, turun ke komputer. Nah komputernya sama aja jadi satu, terus di sini di ripping lagi, kita pasin lagi di media mesinnya gitu. Jadi ntar ada tinggal dicetak, terus ya proses kita sesuai dengan operatornya sendiri sih Kak. Tuh ini nyampe kelar, udah jadi, langsung kita potongin sesuai gambar konsumen itu masing-masing yang makro. Kalau konsumen gambarnya ini kan udah namanya masing-masing tuh, jadi ntar kalau udah jadi, udah kita buat gulungan, baru kita kabarin ke konsumen, Kak cetaknya udah jadi, ntar dia orang ngambil, dia orang finishing sendiri. Nah finishing itu masih pakai mesin kayak gini, dia orang juga sama. Jadi Nama mesinnya boleh tahu? ini mesin press aja, hot press lah sebutannya, hot press gitu. Press ya. Ukuran juga ada banyak. Juga kalau untuk baju itu tadi gambar yang udah dicetak sablon tadi digunting, terus kita sesuaikan posisinya mau di mana, ukurannya seberapa, baju dimasukin, tinggal di finish, tinggal di press aja. Gitu. Kayak open biasa, ngepres lah. Namanya di press kan di hot press. Ini karena untuk topi makanya agak lebih beda sih finishingnya. Tapi sama-sama. Oh iya. Ini kan lem nih. Nah, lem ini kan kalau dipanasin dia meleleh. Nah, melelehnya itu kalau kita press dari atas, melelehnya kan di kayak tadi topi, tadi baju gitu, sesuai yang kita pengennya apa. Selagi dia berpori-pori, nggak terlalu besar, dia masih bisa nempel. Bahkan di tumbler juga masih bisa nempel. Selagi dia pori-pori nggak terlalu besar.